Bicara tadi soal akhirnya dorongan budaya tadi membuat klub juga jadi lebih dorongan budaya sekaligus regulasi tanpa asap rokok, tanpa industri rokok. Apakah itu juga yang membuat akhirnya kita melihat sekarang klub-klub di Liga Indonesia lebih kreatif mencari sponsor, Mas? Harus, tanpa itu pun harus kreatif ya, dan kreativitasnya kan memang ada yang memang kreativitas yang memang tetap sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan regulasi yang dibuat oleh federasi dan regulasi yang dibuat oleh FIFA. Jadi lingkupnya seperti itu, atau bukan hanya sepak bola, hampir semua cabang seperti itu. Karena kan tadi kan saya katakan otomotif juga melakukan itu, kemudian Olimpiade juga melakukan itu, kemudian FIFA juga melakukan itu. Jadi semua regulasi harus dilakukan. Kreativitas ya, karena kan itu sama seperti sebuah usaha. Kalau kita lihat itu kan, at least sepak bola itu kan mereka badan usaha sebenarnya, mereka kan PT bentuknya. Jadi PT itu kan bicara soal untung rugi. Kalau mereka untung ya mereka bisa belanja, kalau mereka bisa membagi pendapatan, kalau mereka rugi ya pasti mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan itu. Memang tidak mudah diakui bahwa dengan kultur sepak bola sekarang itu kan tidak semuanya kemudian brand, terutama brand besar itu masuk ke mereka. Karena kalau kita bicara brand itu kan bicara soal segmentasinya, soal pasarnya, soal image-nya. Ketika sepak bola masih berimage bahwa pasar mereka adalah image yang sering rusuh, sering tawuran, sering bakar-bakaran, mana mungkin ada brand internasional, brand besar mereka masuk, karena pasti branding mereka akan menjadi lebih turun, dan itu akan susah untuk brand-brand elit untuk masuk ke mereka. Nah, segmen lagi adalah bahwa ada brand yang memang mereka spesifik, mereka memang suka dengan pasarnya olahraga, yang pasarnya adalah pasar masyarakat yang ya bukan kemudian meremehkan, ada juga pasar yang kelas-kelasnya elit gitu ya, tapi kemudian sebagian besar adalah kelas pelajar, kemudian kelas juga masyarakat yang memang dia pekerja. Jadi itu adalah pasar yang menjadi sasaran dari produk tertentu. Nah, yang masuk adalah produk tertentu itu. Jadi saya pikir ini yang memang harus butuh kreativitas, bisa mendapatkan dana, tapi kemudian tidak melanggar regulasi. Karena yang paling penting kan itu, bagaimana kreativitas boleh tapi tidak melanggar regulasi. Dan sebenarnya kreativitas tidak melanggar regulasi kan dalam bentuk berbagai macam. Ketika misalnya ada perusahaan tembakau masuk dengan kreativitas yang lain, ya itu berarti regulasi harus dibuat lebih ketat lagi, regulasi pemerintah kemudian regulasi federasi. Jadi ya semuanya harus kreatif. Oke, ya jadi menarik nih teman-teman Sobat Isi bahwa sejarah panjang olahraga ya akhirnya tidak bergantung lagi dan tidak punya image bahwa olahraga disupport oleh industri rokok ya, karena jelas teman-teman bahwa industri rokok itu kan kaitannya dengan kesehatan ya, dampak ininya ya. Iya, tapi olahraga kan sudah dikontras dengan tujuan olahraga untuk menyehatkan dan lain sebagainya, tapi justru malah masuk itu yang tadi pembahasan menarik dengan Mas Ma'ruf gitu teman-teman. Ya. Terus Mas Ma'ruf, kalau ya tadi bicara soal branding, terus bagaimana akhirnya setelah pasca, kalau di Liga Indonesia kan pasca tidak lagi didanai APBD, akhirnya klub-klub berbentuk PT profesional lebih gencar mencari sponsor, bahkan sebenarnya di sisi yang lain memang klub-klub kalau saya ngelihatnya ya menaikkan kelas pasar supporternya, supaya juga bisa memuat ada brand lain yang tadi Mas Ma'ruf bilang, brand-brand elit untuk masuk gitu. Kayak aku sempat main ke Bali, terus datang ke store Bali United. Itu untuk kelas pasar supporter Liga Indonesia, aku rasa merchandise Bali United tuh nggak masuk akal harganya gitu. 300-400 ribu tuh untuk di level itu menurut saya sangat mahal, tapi akhirnya itu jadi brand image Bali United untuk menaikkan kelas pasar mereka, jadi tujuan wisata bule-bule di sana juga gitu. Yang ini juga mungkin akhirnya bisa dicontoh gitu ya, oleh klub-klub lain gitu. Hampir semua sebenarnya, hampir semua jersey di Indonesia itu tidak sesuai dengan pasar ya, hampir semua jersey. Tapi kan kemudian dibuat klasifikasi seperti jersey timnas yang ori, yang nameset itu 1 juta. Oh ya, ini yang ada kotak ya. Yang ada kotak. Yang di kotak itu kan 1 juta. Kemudian ada juga yang turun dia sekitar 300, ada kemudian latihan cuma sekitar 200. Jadi memang dibuat grade-nya. Sama klub, jangankan Bali United yang at least memang dia sudah membranding dirinya sebagai klub yang kemudian di salah satu klub besar yang kemudian mereka punya nama besar lah dengan PT-nya. Nah,
tim seperti di Papua pun harganya segitu. Kemudian tim seperti PSM Malang 300, 400. Jadi mereka membuat klaster-klaster sesuai dengan pasar mereka. Kalau mau agak bagus maka nilainya sekitar 700. Saya pun ketika mau beli pun ini 700. Gimana ngitung gitu. Tapi kan kita harus tahu bahwa ketika kita bicara olahraga terutama sepak bola, itu kan pemasukan mereka memang ada 3 item, 3 sampai 4 item. Pertama adalah hak siar. Hak siar itu terkait dengan hak siar ketika di televisi, terkait dengan rating, kemudian terkait dengan seberapa banyak penonton mereka, kemudian seberapa besar hak siar yang didapatkan. Yang kedua adalah dari tiketing. Tiketing itu untuk di Indonesia, case Indonesia tidak terlalu mendapatkan income yang besar. Kenapa? Harga tiketnya masih terlalu murah. Kalau diberi mahal, pendukung supporternya agak sering agak protes. Kedua, mereka bisa habis untuk biaya operasional. Kan ketika bicara sana kan ada soal pajak tontonan, ada soal pajak iklan, kemudian ada juga keamanan juga, kemudian tambah bonus juga. Jadi juga tidak terlalu besar. Yang ketiga yang sering kita keluarkan adalah soal merchandise. Merchandise itu kan bukan hanya soal baju, tapi juga kadang source yang lain. Tapi persoalannya adalah di satu sisi problem besarnya segmennya tidak ngena nih. Ketika orang berpikir bahwa saya suka olahraga, ketika harus beli jersey dengan harga 700.000 at least lah, saya lebih milih membeli jersey klub luar negeri, mereknya jelas, kemudian lebih keren juga karena klub luar negeri, kecuali fanatisme yang luar biasa. Yang kedua, kadang kita juga masih banyak jersey-jersey yang bahasa orang itu jersey KW, jersey UMKM, yang itu masih berkeliaran. Boleh nggak? Boleh, tapi kan harus diatur supaya tidak mematikan yang original. Kenapa? Karena klub itu kan butuh pendapatan. Pendapatannya kan nggak kecil. Kontrak pemain itu kan mahal. Pemain level timnas itu kontraknya itu minimal. Level timnas itu dalam 1 tahun 700 juta. Itu untuk pegawai yang di Jakarta juga rata-rata kalau 700 juta 1 tahun berarti berapa rata-rata? Taruhlah 10 bulan. 70 juta per bulan. Mereka itu udah per bulan mereka kemana-mana mereka gratis, mereka dapat bonus. Nah, duit dari mana? Duit dari itu kan diharapkan dari hak siar itu, kemudian dari penjualan tiketing itu, dan kemudian dari penjualan merchandise. Tapi kebayang nggak sih satu orang aja 70 juta harus dihidupi hanya dari hal seperti kan nggak mungkin juga. Jadi dibutuhkanlah pihak ketiga itu. Beruntungnya memang sejauh ini masih cukup komit untuk kemudian tidak memasukkan iklan tembakau, kemudian juga ya meskipun ada gimmick-gimmick terakhir misalnya sempat ramai juga yang iklan-iklan yang misalnya terkait dengan situs-situs portal online kan. Nah, itu kan juga sempat ramai juga, tapi kan kemudian Polri tegas, kemudian beberapa klub mengakui bahwa dan kemudian mereka men-take down iklan-iklan itu. Jadi ya memang butuh kreativitas plus dibutuhkan kesadaran supporter supaya mereka ketika nonton ya jangan tanpa tiket gitu. Mereka nontonnya dengan tiket, dan kalau misalnya harganya naik ya jangan protes karena itu juga bagian dari pendapatan. Terus nggak gede kok pendapatan itu, gede tapi hanya cukup untuk operasional ketika pertandingan itu. Oke, tiket hanya cukup untuk operasional pertandingan. Untuk di beberapa daerah ya, karena kan tiketnya kan nggak mahal, 50.000, kemudian 100.000, 150.000, belum lagi nanti ada tiket supporter, ada tiket harga khusus, beda lagi. Dan kemudian yang paling banyak kan sebenarnya kan tiket untuk yang supporter kan, yang paling harga 150.000, 200.000 lah. Paling mahal kalau VIP 1.700.000 sampai 1 jutaan. Tapi kan berapa orang sih yang beli tiket VIP untuk pertandingan biasa, ditambah lagi kan tidak selalu kapasitasnya full. Paling kalau misalnya pertandingannya yang timnya biasa ya paling berapa persen, paling keisi 40% atau kemudian 30%, atau kemudian kalau yang klubnya tidak besar-besar amat, tidak seperti Persija, tidak seperti Persib atau Persebaya, paling berapa penonton mereka, ditambah kapasitas stadion mereka yang juga tidak banyak. Jadi ya at least memang harus kreatif ketika mencari sponsor pendanaan dari pihak lain. Oke. Harus ada tadi yang kayaknya agak ketinggalan, Mas. Ya. Jadi kalau bicara bulu tangkis kan sempat polemik soal beasiswa atlet. Betul. Ya. Sekolah atlet untuk regenerasi atlet itu sendiri, justru kok malah dari industri, sedangkan industri merasa ya saya ini sumbangsi. Betul. Dan sebagainya. Kalau Bung Araf melihatnya seperti apa? Karena kan karena sebenarnya ada juga pembinaan yang cukup besar ya. Apakah tidak bisa diperluas levelnya, kayak misalkan kalau di bola aku kenal ada dulu liga top skor buat usia muda, ada liga Kompas gitu. Ya. Apakah top skor Kompas atau dulu ada liga Pertamina bahkan tidak bisa mendorong itu menjadi ruang lingkup yang lebih luas untuk pembinaan atlet muda? Bisa, tapi foundernya pernah cerita di awal mereka berdarah-darah. Berdarah-darah, karena untuk membentuk itu kan butuh image. Untuk sponsor itu percaya itu kan nggak butuh 1 musim, 2 musim, 3 musim. Itu harus jelas lagi produknya seperti apa, baru kemudian sponsor itu masuk.
Tapi apakah sponsor itu kemudian nilainya langsung masuk itu langsung besar? Enggak juga, kan pasti mereka juga harus melihat. Nah, ketika periode pertama, periode kedua, periode ketiga untuk meyakinkan bahwa produk ini benar-benar konsisten, produk ini menghasilkan value buat pihak ketiga, buat sponsor, baru mereka bisa masuk. Tapi kan kalau kita lihat juga nggak gede-gede amat kan. Hanya beberapa produk yang menurut saya juga bukan produk yang kelas kakap, tapi produk yang simple-simple lah gitu kan. Jadi itu juga tidak selalu, tinggal apakah konsisten atau tidak. Nah sekarang beruntungnya kan pelan-pelan ceritanya pelan-pelan sudah mulai bisa menghasilkan banyak pemain, kemudian juga mulai berkontribusi untuk beberapa pemain timnas juga berasal dari liga itu, meskipun itu juga bukan murni karena liga itu, tapi juga punya klub, kemudian ada juga Liga Piala Suratin, kemudian ada juga sekarang ada Pro Elite Academy, ada juga beberapa liga lain. Tetapi bahwa pihak ketiga terutama yang tidak langsung direct dengan perusahaan tertentu, mereka harus meyakinkan perusahaan lain untuk supaya pasang iklan di sana. Kalau misalnya dalam 3 tahun mereka tidak siap untuk berdarah-darah, selesai itu program itu kan. Tapi berbeda misalnya ketika langsung direct dengan perusahaan tertentu, akan mudah karena mereka masuk programnya adalah masuk program untuk CSR. Jadi dana itu akan lebih mudah, dana CSR, dana untuk sponsorship, kan nggak perlu belibet. Nah itu yang memang tidak semudah didapatkan ketika dilakukan oleh pihak-pihak yang independen yang di luar perusahaan-perusahaan besar. Kompas misalnya kan tidak kontinu bisa melahirkan. Top Score juga tidak kontinu. Mereka mulai oke, tapi kan apakah mereka sudah untung besar? Ya menurut saya tidak terlalu untung besar. Beda misalnya dengan produk yang tembakau yang kemudian mereka mensponsori atau kemudian menginisiasi sebuah event. Mereka kan tidak menghitung bahwa panitianya dapat bagian berapa. Enggak kan, tapi mereka kan menghitung soal brandnya, dapat apa enggak brandnya. Kalau brandnya dapat itu keuntungan mereka. Tapi kalau kita bicara pihak ketiga adalah panitia untung atau tidak, panitia tombok atau tidak, kan gitu. Karena kan mereka tidak peduli dengan brandnya. Mereka yang peduli adalah bagaimana ini bisa berdampak positif pada sisi finansialnya, tapi tidak bicara soal brandnya. Tapi kalau pihak ketiga misalnya dari sponsor apapun itu mereka menggelar event, kan mereka hanya butuh brandnya. Ketika brandnya menancap, meskipun mereka tidak mendapat keuntungan secara finansial, ya nggak apa-apa, toh itu memang bagian dari sponsor. Itu yang membedakan menurut saya kenapa ketika yang menggelar pihak ketiga butuh dana dan kemudian butuh kesabaran dan butuh berdarah-darah, tapi karena mereka bicara soal finansial, tapi kalau sudah berbicara yang menggelar ada perusahaan tertentu, mereka mendapatkan brand, apakah brand kita kuat? Ya, apakah brand kita diterima sama level pelajar, sama peserta, sama orang tuanya, sama keluarganya, apakah brand kita menancap? Iya. Oke, kita berhasil. Jadi nggak selalu uang kan? Kalau brand kan nggak selalu uang. Iklan itu kan tidak bicara soal uang, tapi brandnya ditangkap atau tidak sehingga orang mau spend money untuk loyal pada brand itu. Ya itu yang dilakukan. Image brand. Betul. Lalu kesan terhadap brand. Kalaupun tidak ada langsung dalam tanda kutip pembelian, itu kan urusan lain buat beberapa brand gitu. Yang penting kan brand kan, karena kan kalaupun iklan tembakau itu kan sudah dibatasi, nggak boleh memperlihatkan produknya, nggak boleh memperlihatkan orang, kemudian mereka menghisap produk mengkonsumsi lah bahasanya, mengkonsumsi produknya. Kan itu sudah dibatasi. Jadi apa yang dilakukan brandingnya kan, bahwa ini adalah branding. Makanya kadang iklan tembakau itu kan branding yang mereka gunakan branding yang maco, branding yang kemudian kuat dan kemudian mereka dengan maskulin dengan semua segmennya ya. Kalau segmennya rame-rame ya segmennya rame-rame. Kalau segmennya kelas atas dia pasti segmennya kelas atas. Jadi memang brand yang didapatkan supaya orang kemudian secara tidak langsung akan mengkonsumsi brand itu. Jadi itu dari marketing nggak ada yang salah. Ya. Tinggal bagaimana penguatan regulasinya dan komitmen dari pelakunya untuk pelaku olahraga untuk mereka concern dengan kampanye yang sudah digalakan oleh asosiasi olahraga mereka. Oke. Sobat TC IPM, jadi begitu kira-kira obrolan saya dengan Mas Ma'ruf terkait dengan relasi olahraga dengan industri rokok. Mungkin terakhir Mas kira-kira apa yang bisa disampaikan buat teman-teman pelajar? Ya. Atau paling nggak kesimpulan tadi, kalau yang saya tangkap utamanya Mas Aruf bicara soal regulasi tadi, mulai dari pemerintah, federasi, budaya supporter, termasuk kreativitas klub itu jadi poin pentingnya gitu. Sisanya mungkin Mas Aruf silakan. Nikmatilah olahraga dengan apa yang berada di lapangan tanpa kemudian kita harus prevensi atau kemudian berafiliasi kepada yang justru menimbulkan efek yang negatif apapun itu ya. Misalnya efek negatif, apakah efek negatif tembakau, efek negatif misalnya
alkohol atau kemudian efek negatif tawuran. Jadi mari kita menikmati olahraga selayaknya kita menikmati sebuah tontonan ketika berada di dalam bioskop, yang itu kemudian kita bisa concern kepada apa yang kita nikmati, bukan kemudian concern pada hal-hal lain. Satu lagi bahwa apapun alasannya, bahwa ya